PDIP secara resmi dukung pemerintah. Apakah nantinya akan masuk kabinet? Sufmi Dasko bercerita akan ada perubahan besar. Apakah sudah saatnya mengamputasi orang-orang Jokowi dari kabinet saat ini? Hal ini untuk menggalang kekuatan besar di negeri ini, agar semua mudah diwujudkan tanpa gaduh-gaduh lagi. Kita simak video berikut ini. Saya, Rocky, dan Jumhur memberikan saran kepada Prof. Dasko tentang urusan Tom Lembong dan Hasto. Pak Dasko bilang, tenang bang, malam ada perubahan besar-besaran. Kan seorang presiden tuh jarang-jarang mengeluarkan kata itu, apalagi abolisi itu kan nggak tahu kapan pernah ada abolisi. Kenapa presiden menggunakan itu? Karena dia itu kan nemua juga. Prabowo itu punya agenda untuk bangsa. Persoalannya, dia ini seperti campur dengan kotoran. Jokowi dan orang-orang ini kotoran. Bagaimana benalu-benalu kotoran ini dibersihin? Jadi itu yang takes time. Dasko adalah motor daripada pemberian amnesti dan abolisi sejak awal. Dasko itu adalah demokrasi, D-nya. Stability Consolidation Commander. Jadi Dasko adalah komando daripada demokrasi dan konsolidasi sosial. Pemimpin besar seperti Prabowo, dia agak keropos di dalam negeri. Dua kekuatan ideologis tidak mendukung dia. Satu kekuatan nasionalis, Megawati, satu kekuatan Islam. Kelompoknya Anies Baswedan. Ketika Menteri Hukum memaparkan alasan kenapa memberikan Tom dan Hasto itu kebebasan, itu karena alasan persatuan. Semua pihak, sekalipun itu kalah dalam pilpres, ada kecenderungan dirangkul, ada kecenderungan diajak kerjasama, ada kecenderungan untuk menciptakan kondusivitas. Kan itu yang tercermin dalam pernyataan Menteri Hukum, bahwa salah satu alasan pemberian dari abolisi dan amnesti itu adalah untuk menciptakan suasana politik yang kondusif, bekerja sama dengan semua pihak. Tujuannya apa? Menciptakan politik yang kondusif supaya ekonomi, investasi itu muncul secara signifikan. Artinya apa? Stabilitas itu adalah kunci. Kalau terus ada gonjang-ganjing, saya kira investasi, kekhawatiran investor dari luar, itu untuk datang ke Indonesia, itu menjadi sesuatu yang menjadi ancaman. Oleh karena itu, stabilitas ketika tercipta, faksi-faksi yang selama ini outsider, tidak menjadi bagian dari pemerintah, dan memberikan dukungan secara total, itu adalah sebagai sebuah kepastian bahwa di Indonesia tidak akan ada gonjang-ganjing, tidak ada lagi huru-hara, tidak akan ada gejolak, karena semua sudah bekerja sama. Saat Pak Prabowo mengatakan akan merangkul semua pihak untuk dalam pembangunan ini, maka salah satu cara dalam merangkul itu ya seperti ini, menghilangkan kegaduhan-kegaduhan yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya bisa menciptakan eskalasi yang sangat tidak oke dalam politik itu. Teorinya kan memang kalau dalam politik para elitnya itu rukun, damai aja, itu biasanya pembangunannya akan lebih mudah dilakukan gitu. Sebab kalau PDI Perjuangan berada di luar, lalu sikap mereka seperti yang sekarang misalnya, tidak mengambil isu-isu yang cukup populer di tengah masyarakat, ya itu akan sangat merugikan PDI Perjuangan juga secara partai gitu. Jadi sementara mungkin pada tingkat tertentu ya, isu-isu yang tidak diambil oleh mereka itu dan mereka nggak mendapatkan posisi di dalam parlemen, di dalam kabinet, itu kan ruginya bisa 2-3 kali lipat gitu. Nah, tapi karena ada hubungan yang relasional sekarang ya, Hasto diberi amnesti gitu ya, nah ya tentu sikap yang bisa diungkapkan sekarang itu dukung pemerintah. Tapi kan dukung pemerintah, semua orang saya kira mendukung pemerintah kalau soal itu. Tapi apakah akan sampai pada tahap misalnya baik buruk pemerintah kita dukung? Nah, belum tentu. Nah, daripada kelompok Islam ideologis, Anies dan kawan-kawan di situ kan kelompok Islam ideologis, ya kan. Nah, kelompok di Hasto kelompok nasionalis. Bagaimana dia mau tegak di mata Donald Trump? Ya, kalau yang ada di sekitar dia cuma Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Luhut Panjaitan, apa segala gitu-gitu yang mau berunding dengan negara raksasa. Nah, itu menurut saya poin paling penting yang saya lihat membuat Prabowo ini harus mengkonsolidasikan sebuah kekuatan yang disebut persatuan nasional dan ideologis. Itulah makanya ketika saya melihat Menteri Hukum memaparkan alasan kenapa memberikan Tom dan Hasto itu kebebasan, itu karena alasan persatuan. Ya kan? Betul kan? Alasannya dia garis bawain persatuan nasional. Karena kita dengan terpecah-pecah itu, Prabowo tidak punya kekuatan, khususnya ketika dia keliling-keliling
dunia ini pengen menjadi pemimpin besar di dunia gitu. Saya melihatnya semangat Pak Prabowo untuk merangkul semua itu. Nah, apakah kemudian nanti misalnya, nih balik lagi ke ekonomi, Pak Prabowo melakukan abolisi umum atau amnesti umum untuk para koruptor misalnya, asal uangnya dikembalikan ke negara, supaya negara juga mendapat banyak masukan nih, triliun bertriliun nih, untuk melaksanakan program-program flagshipnya Pak Prabowo kan, MBG, Koperasi Merah Putih. Kita ini tetap solid secara organisasi, punya frekuensi yang sama, tetapi juga Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, ya, mendukung dalam artian semua upaya yang dilakukan pemerintah yang positif dalam rangka menjaga negara, bangsa dan masyarakat ini supaya bisa melalui berbagai kondisi yang kurang baik saat ini. Misalnya soal fiskal kita yang sangat tidak stabil, ya, memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya. Kelompok lama, kelompok Jokowi ini masih dominan dalam menggendong, membonceng Prabowo ini, meskipun itu konsekuensi dari yang saya sering sebut sebagai kudeta merangkak, Prabowo berkuasa melalui mereka. Tapi kan ini kan kemudian menyusahkan, karena apa? Karena jumlah power realnya kurang sebagai sebuah bangsa, gitu loh. Jadi wajar kemudian mereka terus mengejar. Kan kita lihat kan Dasko misalkan tadi disebutkan oleh Pak Darmawan mengupload di Instagramnya, jadi bukan pengetahuan bisik-bisik, itu secara publik dia kasih tunjuk, ini gua berunding nih. Gua yang ngasilan pembebasan ini. Memang Dasko adalah motor daripada pemberian amnesti dan abolisi sejak awal. Saya tahu, saya lihat Instagramnya, saya pelajari. Kadang-kadang ketika saya ketemu, saya tanyakan, ya, dia pernah memberikan sama saya foto dia berdua dengan Ibu Megawati masih 6 bulan lalu kalau nggak salah saya, dia udah kasih lihat saya, ini loh. Bang, nih aku baru ketemu Mega nih berdua aja gini-gini. Dia pernah ngomong gitu. Jadi ada memang misi dari Presiden Prabowo ini untuk merangkul secara serius Ibu Megawati ini sebagai kekuatan marhen sosialis Indonesia, ya kan, nasionalis. Nah, satu sisi kelompok Islam juga, karena Indonesia ini sepanjang sejarah cuma 2 itu aja, Islam sama nasionalis, gitu loh. Jadi nggak bisa. Ini Ibu Mega kembali terpilih sebagai ketua PDIP. Alhamdulillah, selamat. Kapan tuh? Tadi baru aja. Oh, selamat untuk Bu Mega. Semoga Ibu sukses lagi memimpin PDIP. Ibu diberi sehat walafiat dan panjang umur dan berguna bagi bangsa dan negara. Prabowo harus melihat, menurunkan intelijen. Ya, siapa aja yang mendapatkan kontrak-kontrak besar di Pertamina, di PLN, di Bulog, di apa, masih banyak nggak orang-orang Jokowi? Berapa banyak? Sehingga mereka punya logistik yang tetap cukup kuat. Ya. Ini kan harus dihitung. Kalau ini memang keberlanjutan, ya, seperti klaim-klaim yang selama ini Prabowo dan Jokowi dulu bilang ini rejim keberlanjutan, ya, mereka akan mati di situasi 58% yang juga dipertanyakan orang. Ya kan, tidak ada kekuatan ideologis yang dari Bu Mega dan dari kelompok Anies dan